Aku adalah seorang istri yang menikahi laki-laki Jepang, dia mu'alaf. Kemudian kita menikah 9 tahun, di 5 tahun terakhir pernikahan dia terkena kanker. Suami aku lumpuh, wafat, aku hamil, Mbak. Berarti yang Mbak lewatin tuh berat banget. So heavy, sampai ke psikiater kan aku, Mbak. Sampai psikiaternya aja dengerin kisah aku mungkin ya nangis ya sampai pas sesi sampai bingung mau yang dihandle yang mana. Ketika dia wafat, aku tuh dikasih tahu sama temanku yang sering melihat orang sakaratul maut ya. Suamiku tuh sakaratul mautnya sangat tenang, Mbak. Dan Allah izinkan dia melafalkan la ilaha illallah. Hai Besti, welcome back to Bianas sama aku Gisa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini kita kedatangan seorang ibu hebat yang kisah hidupnya diangkat jadi sebuah film. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Fanny Kondo. Hai Mbak. Iya, baik, nice to meet you Nice to meet you again. Pertemuan pertama kita lagi makan Iya ya. kan. Pertemuan kedua kita ngobrol. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Bahagia gimana? Alhamdulillah sehat. Masih ramping ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini di sini nggak membawa bayinya ya Mbak. Iya, karena Kaskas lagi rest day. Rest day, capek banyak acara ya, anak-anak Iya. kecil juga ya sekarang Kemarin ya. dari birthday-nya Moana. Sama, Jadi dia lelah, jadi istirahat iya. lah gitu. Aku lihat nih di media sosial lagi banyak promo film Baby Udon. Bener banget. Udon apa udong sih nyebutnya yang benar? Sebenarnya kalau orang Jepang bilang udong. Udong kan? Kalau ini sebutnya apa? Tapi kalau Indonesia ya udon ya. Udon. Udon gitu. Udon. Kadang ya Baby Udin gitu, kepleset jadi baby Udin gitu. Baby Ya udahlah udon. ya. Bukan baby udang. Udon aja Indonesia Udon. kita ya. Iya, kita Indonesia ya, Mbak. Indonesia aja ya. Baby udon. Mm-mm. Dan yang menarik ternyata ini kisah nyata kehidupan Mbak Fanny sendiri. Yes, true. Oh, It's my life story. ini dibuat film berarti mulai menggarapnya kapan ini Mbak? Syutingnya sih Januari tahun ini. Oke. Cuman Kodens itu beli IP-nya. Beli IP-nya tuh tahun sebelumnya gitu. Oh oke. 2025. Oke. Setelah podcast Heeh. sekitar bulan November lah, Mbak. Oktober November tuh. Oke, berarti syutingnya baru di bulan Januari. Yes, tahun ini. Oke. Boleh di-spill dikit nggak sih sebenarnya akan menceritakan perjalanan hidup seperti apa sih di film ini tuh? Seperti yang udah disepil di sosmed aku sendiri ya, Mbak. Jadi kayak aku adalah seorang istri yang menikahi laki-laki Jepang, dia mu'alaf, dia adalah bosku sendiri di tempat udon aku bekerja. Kemudian kita menikah 9 tahun, suamiku ini di 5 tahun terakhir pernikahan, dia terkena kanker. Oh. Setelah itu kita 9 tahun tidak dikasih anak sama Allah. Padahal Allah tahu kan, aku ingin sekali punya anak, tapi Allah tuh sayang banget sama aku, Mbak Gia. Jadi aku tuh tidak diizinkan untuk terlalu letih melawat suami yang sakit keras dan bayi yang baru lahir. Jadi Allah 9 tahun tuh gak ngasih aku keturunan. Nah, suami aku lumpuh, wafat, aku hamil, Mbak. Jadi aku embrio transfer bayi tabung tuh seminggu setelah embrio transfer suami aku wafat. Dan hari pertama suami aku wafat kan aku ngangkat jenazahnya, aku ngurusin dia karena kan dia sebatang kara, Mbak. Dia cuma punya aku doang kan di sini. Keluarganya nggak ada di sini. Gak ada di sini. Cuman aku yang talkin sampai dia wafat, la ilaha illallah, semuanya aku. Ngurusin jasadnya semua aku. Jadi kayak setelah aku nggak expect kan aku hamil. Setelah itu ternyata Allah tahu aku nggak bisa sendirian. Day one suami aku wafat, aku ditemani anakku Kazuki, baby udon ini, gitu. Oh, jadi lahirnya setelah wafat. Yes, jadi lahirnya tuh ya pokoknya 9 bulan setelah suami aku wafat lah, Mbak. Oke. Sempet aku tutupin tuh, Mbak Gia, soalnya kan takut fitnah ya, karena aku lagi masa ida tuh. Oh, iya. Kok suami sakit keras lu hamil kan, takutnya dikirain gue Iya. ngapa-ngapain kan, Mbak. Mikir negatif ya orang-orang ya. Aku sempet nutupin sih, Mbak, kehamilanku ini sampai bulan ke-5. Cuman perut kan makin gak bisa dibohongin ya. Sama pregnancy nose ya, say. Iya benar. Semakin 5 bulan membesar. udah tuh ya. Gede banget, Mbak, perut aku, terus hidung aku juga gede, kelihatan kayak orang hamil banget. Akhirnya yaudah deh aku announce. Ketika aku announce aku hamil, viral lah.
terus diundang ke podcastnya Kodensu itu. Oke. Yang Mbak menceritakan dari awal perjalanannya Mm-mm, gitu, kenapa bisa akhirnya hamil mm-mm. dan lain-lain gitu. Iya, Untuk menghindari fitnah juga dan iya. lain-lain ya. Waktunya spill Iya benar, spill tangan. time gitu. Mm-mm. Tapi apa sih Mbak yang akhirnya membuat Mbak Fani itu yakin untuk mengangkat kisah hidup Mbak Fani menjadi sebuah film? Wah, this is very good question. Mm. Sebelum suami aku wafat, suami aku tuh selalu bilang, aku tuh nggak mau mati jadi abu. Aku tuh pengen orang tuh ngenang aku jadi Papa Udon katanya. Oke. Aku pengen orang kenal aku tuh yang nge-build restoran udon di Indonesia ini. Aku tuh perjuangan aku melawan kanker. Terus ya semoga bisa ya aku gitu. Amin. Aku cuma amin-amin doang. Terus by the time ketika dia wafat, aku tuh kan hamil tuh kan aku tuh waktu hamil tuh aku ngerasa tidak berdaya Mbak Gia. Aku nggak Oke. punya suami Mbak. Nggak ada yang nafkahin. Aku menjalani lahiranku sendirian, nggak ada suami. Di situ aku cuma punya Allah. Aku tuh tiap malam tuh berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah wasiat-wasiat suamiku ini supaya dikabul. Nah, aku tiap malam tuh tahajud, Mbak. Baca Yasin buat suamiku. Jawabannya itu ada di Densu. Langsung viral, terus dipanggil Densu. Densu ini padahal nggak punya PH. Dan dia Oke. sudah nggak mau main film. Terus ketika dia ketemu aku kayak gini Mm. podcast, dia nangis kan Mbak. Dia nggak pernah nangis di podcast, tapi di Mm. situ dia nangis. Terus pulang-pulang langsung dia bilang, Ci Olive, gak, aku langsung di approach sama PH-PH lain kan, langsung, wah ini jawaban dari doaku nih selama Mm. ini nih, Hani, aku manggil suamiku Hani, Hani, Mm. ternyata wasiatmu dikabul gitu, Allah mudahkan. Terus ternyata gak lama Denzo bilang, mau nggak Van, tak jadiin film gitu. Dari semua PH Mbak, you name it yang gede-gede, aku milih Densu. Padahal Densu itu PH pertamanya Sumarga Film ini ya, Iya. baru filmku ini. Dan aku kayak ngerasa cara Densu memperlakukan film ini tuh bukan sekedar film yang ayo viral, kita bikin hangus hilang, enggak. Oke. Dia pakai hati. Dan yang memainkan peran suamiku adalah Densu. Dan suhu. Ya, so that's why kayak ya ini sudah jalan Tuhan kayak set 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 gitu Mbak Kia. Masya Allah ya, Masya jalannya Allah ada ya aja Mbak yang nggak Kia. disangka-sangka ya. Mm-mm, mm-mm, Tapi selama proses pembuatan film ini, Mbak Fani ikut terlibat di part apa aja? Mungkin pemilihan aktor atau pengembangan mm-mm, ceritanya mm-mm. atau gimana? Selama di film ini tuh aku yang happy tuh Dance itu selalu berusaha melibatkan aku Mbak dari proses scriptingnya, terus pemilihan karakter utamanya, Oke. terus proses pembuatan filmnya aku dihadirkan ke lokasi. Selalu tanya, ini kurang gini nggak Van? Ini darahnya cukup nggak? Ini gini nggak Van? Gitu. Oh ya kok cukup sampai tapi aku ngerasa jiwa suamiku tuh ada di Densu. Mbak Gia percaya Mm. nggak percaya kayak selama proses scripting dan syuting tuh aku tuh nggak perlu effort untuk deskripsiin kisah cintaku. Aku ngerasa kayak dia tuh udah ada guidance-nya gitu loh. Dan aku kayak belum ngomong dia udah kayak pasti ini gini-gini. Ya bener. Tapi sebenarnya suka ngobrol banyak nggak, Mbak? Sebelum film Enggak, ini? kita Enggak. jarang ngobrol padahal. Tapi aku kayak kerasa my husband spirit tuh ada di dia gitu. Dan ketika main Mbak, aku tuh semua pasti akan ngerasa Densu gak mungkin lah bisa mainin orang Jepang, dari looksnya aja beda, Ah, dari cara pronounce ngobrolnya beda. ah. Tapi ketika aku di lokasi aku ngeliat Densu, aku sampai nangis, aku keinget ini suami aku. Jadi kayak ngerasa spiritnya Kondosan itu ada di dia. Itu kalau lama-lama dibiarin aku bisa jatuh cinta kan ya baginya ya. Bahaya ya saya. Jadi cukup aja di Lokasi gitu sesi ya. iya. Kalau enggak aku bisa manggil dia papa atau honey. Terbawa Bahaya. gitu ya. Tapi Mbak selalu di lokasi juga untuk melihat proses syuting. Yes. Ada hari-hari dimana aku datang yang kayak scene-scene penting kayak di rumah sakit, terus waktu dia mau wafat dan lain-lain, aku datang. Berarti dari, maaf Mbak, dari wafatnya ke sampai proses pembuatan film ini berapa lama? Wow, lumayan lama. Sampai pembuatan film, Mbak. Ya suami sampai hari ini ya, Heeh, hampir 2 tahun sih. hampir 2 tahun. Yes. Setahun lebih berarti belum nyampe 2 tahun kali ya. Yes, yes, yes. Itu, nih aku pengen nanya deh, misalnya maaf ya, kayak itu kan Mm-mm. masih berat pasti ya, untuk Yes. nge-recall lagi apa Mm-mm. yang udah terjadi, dan itu kan Mm-mm. pasti nggak mudah gitu. Itu perasaannya gimana sih Mbak? Maksudnya dengan harus Mm-mm. melihat lagi perjalanan film kan dari Iya, awal sampai iya, akhir iya, lagi iya, iya, gitu. iya. Sebenarnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kondisiku tuh aku bisa bilang spesial Mbak Gia, karena kan aku hamil dan berduka ya. Jadi aku tuh ke psikiater sebenarnya Mbak Gia Ya, untuk memproses duka ini supaya ketika aku mengandung anakku ini aku nggak terlalu sedih banget, kasihan ya, babyku kan. ya. Sebenarnya aku tuh udah di proses acceptance. Aku sudah merasa oke.
Tapi ketika kemarin dipanggil Densu, Mbak, melihat aku suruh dubbing film, menangislah sehidung-hidungku, Mbak ini. Aku merasa ya Allah, Fani kasihan banget ya ternyata, Mbak. Masih nangis aku, Mbak. Ternyata Iya. kayak oh ternyata sepainful ini ya hidupnya Fani gitu. Dan rasa sedih itu kerikol lagi kayak melihat suami aku wafat, melihat suami aku say goodbye itu Iya. sakit banget dan aku pikir aku nggak bisa nangis lagi karena udah lumayan lama ya Mbak, Heeh, 2 tahun loh. heeh. Tapi ini masih nangis bombay sehidung-hidung menangis ya Mbak Iya Kia. kan? Jadi kayak oke, ternyata masih masih ada sedihnya Karena kan juga. ada scene lagi di mana itu terulang lagi, jadi kayak Yes, kayak nge-recall kebayang lagi lagi, nge-recall benar-benar. lagi gitu kan. Benar. Cuman kalau merasa bersalah sebagai istri yang sering memarahi suami sih udah nggak ada ya Mbak. Cuman lebih sedih aja nih gue sekarang Oh, Mbak dulu sendirian. galak enggak kan? Loh, mana ada istri sabar ya Mbak. Suami ya dimarahi tiap hari toh ya Mbak. Mbak pernah nih ceritanya dia kan sakit ngene. Dia lagi habis kemo Mbak, nggak mood makan. Heeh, Terus pulang, masakin ini gitu. heeh. Ada bang putihnya dia tahu tuh, tak masak no, wis pulang-pulang gak ada pembantu loh iku Mbak. Tek 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 masak udah mateng nih. Heeh. Aku nggak mau ada bang putih nih. Gak ngomong. Aku wis masak. Terus anginan, nggak mau, tak buang. Gak usah makan aku gitu. Bener. Udah, iya aku galak Mbak. Terus dia gini, jangan marah-marah lah Hani. Lah ya apa, aku lah capek. Kamu tadi bilang mau, terus udah matang nggak mau makan. Iya aku kan nggak enak makan. Galak aku Mbak Kia. Oh, galak. Mm-mm. Kamu emang Aku, sesabar itu Mbak Kia? aku, Kamu kayaknya demure ya Mbak, tipe istri demure ya? aku sabar banget. Aku tuh nggak pernah marah-marah. Seluruh dunia tahu aku ini kalau ngomong nada rendah. Oh, Nggak pernah marah-marah. Soft Masya, spoken. oh my Hah, God, berarti kita berbeda. berbeda. Aku nggak pernah marah sama suami nada tinggi. Nggak pernah, Ah, Mbak. oh, respect. Terlihat kan dari tertawa orang-orang di sini. Mana percaya aku Enggak. tidak mau. Oh my God, Kak Ono Mbak, koyoknya semua ibu-ibu koyoknya Sama kan? sama Mbak. Nah, normal itu. Iya, suami mah samsak gimana Suami masam. sebenarnya Mbak, tuh maaf, tapi emang sakitnya berapa lama, Mbak? 5 tahun. 5 tahun. Mm-mm. Kemo dan lain-lain tuh 5 Iya, tahun. cuman kan progres cancernya itu lumayan demure ya Mbak. Heeh, Di tahun pertama, kedua ya masih kayak orang normal lah. Tahun oke. ketiga mulai penyebaran tuh Mbak di otak, di tulang. Tahun keempat mulai drop, tahun kelima lumpuh Mbak. Ya Jadi kayak udah Allah. mulai tet, 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 langsung dia nggak kuat game over. Ini nggak ada sama sekali keluarganya di sini, sama sekali nggak ada. Ya cuman saya Mbak Kia. Sendiri. Iya, sebenarnya dia duda anak 3. Anaknya di. Anaknya di Jepun ya. Bersama Oh. ex-waifu. Oh, di sana. Iya, cuman anak-anak dan ex-waifu ya mereka sudah punya hidup Sendiri. sendiri-sendiri dan kita menghargai itu gitu loh. Oke. Nah, Mm-mm. oke, balik lagi soal film, aku pengen nanya nih. Boleh Mbak Kia. Caitlyn berperan sebagai Mbak Fanny di film ini kan. Yes. Ada brainstorming atau sharing gitu nggak sih Mbak untuk mendalami karakter? Sesering apa sih ngobrolnya? Sebenarnya kita talkless sebenarnya. Serius? Aku tuh ketemu Kathleen tuh cuman pertama waktu reading ya. Mm-mm. Big reading kalau nggak salah. Itu kedua sih, cuman kayak dia cuma nanya pesan apa yang pengen kamu sampaikan di film ini. Itu doang. Oke. Yang lainnya tuh enggak. Mungkin dia lihat YouTube aku, mungkin dia lihat TikTok aku, cuman kenapa aku milih Kathleen? Mm-mm. Waktu itu tuh ada beberapa pemain Mbak calon gitu. Terus di videoin kan sama si Densu terus aku suruh milih. Terus aku falling in love-nya sama Kathleen karena Oke. centilnya mirip. Oh, oke. Waktu aku muda ya Mbak. Oh, oke. Terus kayak badannya dulu aku kayak lobster Cimahi kan. Ya itu mirip lah yo saiki kayak Terus ya mirip-mirip aku ngerasa ya kita hampir serupa senada ya. Jadi ada ini juga pemilihan Mm-mm. dari Mbak Fanny juga berarti Mm-mm. kayak ini aku oke, ini aku kurang gitu ada Soalnya ya. waktu itu Dennis sebenarnya udah milih Kathleen, cuman menurut Fanny yang mana? Ternyata kita match, Sama sama-sama milih ternyata. Kathleen. Oke. Effortless banget lah Mbak. Pokoknya film ini tuh mereka menemukan pemainnya sendiri Oke. tanpa effort. Kalau Denny Sumargo gimana cara pendalaman karakternya? Apa sering ngobrol juga? Oke, dia tuh sering minta video-video Oh, tentang suami aku. oke. Aku kirimin, terus tanya kalau Papa Udon gini marahnya gimana, kalau gini gimana. Mungkin dari situ ya dia Heeh. bisa. Terus dia kan di film ini ada orang Jepang aslinya ya Mbak, Mm-mm, namanya Hiroki Kato. mm-mm, Hiroki Kato ya kita pernah kerja sama restoran udon suami aku mm-mm. dan kenal suami aku dan Hiroki Kato ini adalah
orang Jepang yang ngedirect Kondosan cara pronounce bahasa Jepangnya di sana gimana, Oke. atau ke cara ngomong bahasa Indonesia tapi logat Jepang gimana, kayak Mm-mm. kayak kamu mau mau kumana, Oh iya. kamu di mana, kumang, di Kemang aja Oh, kumang, Kemang tuh heeh. Kumang. Terus kayak mau makan apa, Oh, jadi itunya juga di ini pronounce lagi ya? sama sama si Hiroki Kato ini di guide. Oh, oke, di guide lagi. Mm-mm. Oke, buat Besti nih yang penasaran, kita ambilkan dulu trailernya Baby Udon. Yeay. Kalau hati kamu memang sudah setenang itu, berarti bukan kebetulan. Kalau Allah udah bilang, jadilah. Tugas manusia hanya satu kata. Satu kata. Itu apa? Yakin kamu dia niatnya baik? あなたはあの子たちの父親でも家族でも何でもない。video kamu tuh udah viral kemana-mana. Mau berbuat baik tapi malah bikin dosa. Fanny lagi ada di titik terendah dalam hidup Fanny. Sampai kapan aku harus ngertiin keadaan mama terus? Kalau kamu sedih, saya juga ikut sedih. Fanny, Fanny, kamu jangan tidur. Ingat, kun fayakun. Tanda itu. Ini mengandung bawang ya? Bang garlic. Ini loh Mbak. Pas pertama kali Mbak Fani nonton hasil filmnya, momen atau scene apa yang bikin Mbak Fani paling terharu? Sebenarnya aku kalau completely lihat tuh belum, Mbak. Belum dibolehin sama Densu. Oke. Tapi untuk waktu aku dubbing kemarin lumayan golden scene aku lihat tuh ya kayak dia wafat, dia sakit kankernya, terus waktu Fani kehilangan harapan suamiku bisa sembuh gak ya, sakit keras, aku tuh terlalu dependen lu sama suamiku, aku tuh nggak bisa hidup tanpa suamiku tuh cinta sejatiku, aku kalau nggak ada dia gimana ya, ketakutan kan si Fani ini Mbak, soalnya kan selama hidup tuh bisa dibilang part bahagianya itu ya sama suaminya itu, tapi suaminya Allah kasih sakit kan. Nah itu tuh lumayan sedih banget sih, lumayan berat karena sebagai ya aku sendiri di real lifeku ya juga ternyata 9 tahun menikah itu seorang istri dan perempuan tuh sangat dependen, sangat terikat sama suami, dan ketika suaminya pergi kita tuh sampai aku tuh ngerasa kayak krisis identitas loh Mbak, aku nggak ada suamiku, aku siapa yang jagain loh, aku kalau mau nanya ke siapa. It's very very hard. 9 tahun nikah. Pasti Mbak Kia lebih lama dari aku. Aku berapa ya? Aku Belasan kali ya? enggak nyampe 8. Aku 8. 8. 8. Yo. Sampai gini lagi, 8. Eh, Enggak, 8. Kalau misalnya kayak udah cinta banget terus kayak udah sering bersama kan, kalau ada yang hilang tuh kan something missing Iya. kan Mbak. Ya kayak gitu, kayak belahan jiwa ya apa sih? Ya, berarti Kayak yang Mbak lewatin tuh berat banget loh. Mbak. so heavy, sampai ke psikiater kan aku Mbak, sampai psikiaternya aja dengerin kisah aku ya mungkin ya nangis ya sampai pas sesi sampai bingung mau yang dihandle yang mana, dukanya atau hamilnya dulu atau Iya, yang iya. mana. Very heavy, terus nggak hamil nggak bisa minum obat kan Mbak, Iya, benar. jadi harus cuman sesi trauma healing aja. Harus sesi terus berarti. Ya? Yes, sampai hari ini. Tapi hebat loh langsung mencari solusinya, mencari psikiater. Maksudnya kan nggak semua orang akan terbuka ke situ ya. Iya. Tapi demi menghilingkan diri sendiri Iya. gitu ya dengan keadaan hamil. Karena dengan ada kesadaran hamil tuh boleh, kita hamil boleh sedih, mengekspresikan perasaan, tapi jika terlalu sedih impact ke bayinya kan. Iya, Dan benar. aku nggak mau anakku ini something happen kayak gitu, kayak ya dia juga bahagia sih. Ujung-ujungnya aku sensitif banget loh Mbak. Aku nangis dengar orang nangis kan nangis ya. Oh iya. Hatinya lembut anaknya. Lembut. Heeh. Terus kalau soal krisis identitas yang tadi Mbak ngomong, Mm-mm. itu gimana cara menanggapinya Mbak? Sembuhnya, misalnya kayak apa ya? Bangkit lagi Bangkit ya. laginya. Itu sebenarnya kan krisis identitas tuh kan terjadi karena aku tuh waktu suamiku hidup aku dinafkain Mbak. Aku tuh 100% dia provide, semua hartanya dikasih ke aku, which is aku happy banget, aku nggak perlu kerja. Nah itu ngebuat makin lengket kan, makin kita itu sebagai perempuan tuh apa ya, gak punya jati diri, semakin terikat gitu. Dan ternyata ketika dijalani, oh ternyata masih ada kok brand yang mau endorse, oh ternyata hidup masih oke kok. Hidup sesederhana mungkin ya, yang sebisa mungkin. Mungkin dulu ada suami lifestyle-nya segini, terus gak ada suami, ya udahlah setengahnya, dijalanin sebisanya gitu.
Dan ternyata Allah masih kasih rezeki yang berlebih. Dan aku percaya, karena aku kan jadi setelah wafat tuh kan, kecuali aku nggak ada anak tuh mungkin masih ringan loh Mbak. Ya. Karena ada anak tuh kan jadi, yes, jadi suami, jadi bapak iya, jadi ibu iya, pencari nafkah Iya. iya toh. Jadi kayak pikiranku tuh bergumul. Biasanya dikit-dikit kan, menurut kamu gimana Hani? Menurut Benar. kamu gimana? Nah sekarang kan nggak ada orang Mikir yang sendiri ya. ditanyain kan menurut kamu gimana, dan Benar. kita mengambil keputusan sendiri Mbak Kia. Dan kalau ada salah atau enggak kan resiko kita makan-makan sendiri. Kalaupun kayak contohnya anak aku sakit, Ya. satu orang pertama yang aku bodoh-bodohin diri aku sendiri. Bodoh banget sih kamu, kenapa sih kamu nggak bisa gini 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 Iya. gini. Karena nggak ada partner itu tadi, dan itu ngebuat makin apa ya, kita harus lebih tough. Terus ternyata setelah dijalanin, Kazuki itu ternyata benar ya, Allah tuh menitipkan anak beserta rezekinya tuh benar, dan itu sedikit demi sedikit meringankan rasa khawatirku sebagai orang tua tunggal ini loh Mbak, sangat diringankan sekali melalui ya perantara Densu juga. Nggak dipungkiri Mbak, sejak dari Densu itu rezeki itu makin Masya ngalir, Allah. Masya Allah. Dan ya aku bisa bilang Kas-Kas ini aman gitu secara financially, jadi aku kayak sebagai janda ini ya kan masih ya wis lah nak ngono, aman gitu. Cuman Hebat loh hatiku tapi gak Mbak. aman nih lho. Masih nangis ya ada loh Pasti Mbak. Mbak, tapi Kadang kan hebat loh. anakku mirip banget sama bapaknya Mbak. Aduh, Mbak. habit-habit yang dia lakukan, suamiku lakukan, dilakukan kayak tidur kakinya ngecross gini. Terus garuk-garuknya mirip banget, kayaknya reinkarnasi deh. Kayaknya dia lock out terus lock in deh, Mbak. Jadi aku tiap kali lihat dia, ya Allah papa banget sih, nah ya Allah ya Allah Kalau yang gitu. ngebayang berat banget dari kamu Mbak. Ih, Iya ya, lumayan sih Mbak. gak lumayan itu loh Mbak. Iya Itu makanya. berat loh Mbak. Iya. Nah dari Mbak Fani sendiri nih, apa pesan terbesar yang ingin disampaikan lewat film ini buat para penontonnya? Aku tuh pengen ngomong ke penonton bahwa ya mungkin kamu dalam hidup ya Mbak punya rencana, kamu punya harapan yang mungkin harus perfeksionis. Kalau gue mau ya gue harus dapet gitu. Tapi ternyata dalam hidup itu gak semuanya kita tuh harus dapet loh. Kayak aku tuh perfeksionis tapi di umur yang terlalu early, 24 tahun, aku pengen punya rumah, pengen punya anak, pengen happy sama suamiku, ternyata semua itu nggak dapet. Dan itu bisa bikin kita gila loh sebagai perempuan yang perfeksionis. Ya. Jalanin aja, imani konsep qadarullah, karena aku yakin Allah itu nggak mungkin zalim sama kita. Kalaupun hidup ini susah dan kelihatannya pedih banget, hmm, pasti ada maksud dari Allah sih. Soalnya aku tuh kan observe ya Mbak, kenapa sih hidup suamiku nih, hidupku dan dia tuh pedih ini gitu. Jawabannya tuh ketika dia wafat malahan. Kenapa Mbak? Ketika dia wafat, aku tuh dikasih tahu sama temanku yang sering melihat orang sakaratul maut ya. Suamiku tuh sakaratul mautnya sangat tenang, Mbak. Dan Allah izinkan dia melafalkan la ilaha illallah. Dan gak semua orang kan Allah kasih kesempatan itu. Aku tuh loh Mbak Kia selalu doa, ya Allah, kalaupun suamiku harus wafat, izinkanlah dia wafat dalam keadaan tertidur. Jangan sampai aku menyaksikan wafatnya. Aku tuh nggak siap ya. Ya. Aku belum pernah lihat orang wafat loh Mbak. Sakaratul maut apalagi, takut loh Mbak. Iya. Baru lihat suami sendiri lagi, pasti trauma banget kan. Benar. Ternyata Allah nggak ngizinin itu. Allah mengizinkan aku mendampingi dia. Jadi dari jam 7 tuh udah sakaratul maut Mbak Iya, sampai besok paginya. Seharian sakaratul maut tuh panjang Mbak Iya. Kita sudah talkin la ilaha illallah, dia masih ngomong lagi. Terus kita talkin lagi, ayo la ilaha illallah, ngomong lagi. Jadi kayak ngomong gagal. Sampai ada saat dimana keluarga kelelahan mentalkin tuh benar loh. Aku kelelah sampai ya wis lah terserah. Sampai ada di akhir dia manggil aku gini udah nggak bisa ngomong kan, tak pikir mau pipis, tak buka pampersnya udah merah semua, darah semua keluar. So aku udah kayak wah ini nggak lama ini, tanda-tanda kematian sudah ada Mbak, lebam seluruh badan, pecah-pecah pembuluh darahnya. Terus dia udah basah bajunya, keringet keluar semua. Lalu aku lihat wah ini udah nggak lama ya, aku bilang Hani, selama ini aku nggak pernah ridho Mbak, tapi hari itu aku ridho. Aku bilang kalau mau pergi nggak apa-apa, kamu pergi aja, gak usah khawatir aku sama anakku ini nggak apa-apa, ada adikku yang jaga, Nando namanya, kamu nggak apa-apa, kamu pergi aja. Ya. Cancer capek ya, iya, boleh pergi kok, selama ini mbakku jangan pergi, aku kalau nggak ada kamu gimana ya. Tapi hari itu aku sih kayak aku ikhlas karena ngeliat dia kesakitan tuh juga nggak tega loh Mbak Kia. Soalnya ya terus dia bilang I love you, ya aku bilang I love you too, ayo follow me. Terus aku bilang la ilaha illallah, dia ngucap gitu, langsung matanya terbelalak, terus dia wafat.
Terus di Al Azhar itu kan tempat pemakaman tuh Mbak biasanya gali kubur itu 5 jam. Suamiku 2 jam Mbak. Tidak ada pasir, tidak ada kerikil, tidak ada basah. Sangat dimudahkan. Dan yang kesaksian banyak orang, mayat jasadnya tersenyum Mbak Kia. Masya Jadi Allah. waktu wafat tuh sebenarnya dia mangap kan. Terus dia wafat di rumah sakit Buddha. Jadi dia tuh tidak diproperkan secara muslim kan. Aku waduh ini dimandiin sama manajer-manajer Marugame ini ketahuan dong tadi mangap dalam posisi nggak proper kan. Harusnya kan kayak kafan kan Mbak sama ditutupin beberapa kapas. kapas. Enggak ada. Terus aduh ketahuan nih suamiku dalam keadaan nggak the bestnya nih, ya udahlah gitu. Ternyata semua orang nangis Mbak di bawah itu. Pas dibawa ke atas mau disolatin tuh Bu jasadnya tersenyum dan aku sebelum last kiss sebelum terakhir ciuman terakhir suamiku tersenyum begini. Terus aku kayak oh ini ya jawaban dari sedihnya dia, dari susahnya dia, sakit gak pernah ngeluh, sabar. Oh ya ini, oh ya sudah. Jadi di situ aku ngerasa terhormat ya sebagai istri menemani laki-laki yang baik, soleh, dan wafatnya seperti ini. Aku ngerasa honor, tapi sedihnya juga ada lah Mbak Kia. Pasti. Jadi kayak kalau ada cobaan ya berusaha diterima karena Allah tuh pasti ngasih sesuatu lah yang lebih dari apa yang kita rasa. Betul. Ya Allah. Ya Allah Mbak Kia, Ya Allah. Kalau dengar cancer tuh ya gitu ya. Iya, Orang suka ngomong kayak nemenin orang yang sakit tuh capek, tapi kalau belum ngerasain ya. yes. Caregiver juga berat loh Mbak. Iya, benar. Secara mental kita mungkin tidak sakit secara fisik seperti mereka, Ya, tapi secara mental kita drowning juga kan. benar. Karena kayak Dan berapa lama nemenin, pun sakitnya kita nggak pernah siap ya, Mbak? iya nggak pernah siap. Dan itu kayak, waduh kanker nih, kayak, waduh otak udah langsung kayak Mana-mana ya, mana-mana. benar. Oke, coba dong Mbak Fani ajak Besti buat Mm-mm. nonton Baby Udon. Oke, ini manggilnya apa audiensnya? Besti. Besti. Buat Besti-Besti jangan lupa nonton film Baby Udon yang akan tayang tanggal 3 September 2026 di semua bioskop favorit kamu. Yeay. Siapkan tisu. Siapkan tisu, biasa kering. Oke, nah sekarang kita ngomongin cerita di balik film. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya awal pertemuannya Mbak Fani sama almarhum itu seperti apa. Kabarnya Mbak Fani itu saat itu bekerja sebagai kasir. Ya. Coba ceritain dong Mbak, gimana sih pertemuan awalnya? Jadi dulu tuh aku kan cewek miskin ya Mbak ini ceritanya. Terus kerja sebagai orang normal di kasir restoran udon itu. Terus waktu hari opening datanglah suamiku sebagai waktu itu general manager orang Oke. Jepang. Terus kayak duh siapa nih ganteng banget. Gak bisa ngomong bahasa Indonesia nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa bahasa Inggris doang. Heeh. Terus dia juga apa namanya waktu itu masih Jepang banget lah stylenya pakai dasi itu loh Mbak. Oh. Kayak Allah kaku banget lupa kayak gitu kayak salaman terus habis itu dikenalin sama manajerku, Kondo-san, this is Fanny dari Pizza Hut. Kan aku dulu Pizza Hut kan Mbak, kerja di Pizza Hut. Terus Pizza Hut sama Marugame itu satu PT dulu. Oh. Jadi kayak kita itu ya kayak sister brand gitu lah. Terus Oke. kayak jadi kayak udah tahu satu sama lain. Terus oh iya I know you gitu, nice to meet you. Nah waktu shaking hand aku tuh udah kayaknya dia gonna be my husband deh. Ada feeling gitu loh, kayaknya dia kan bakal jadi suami aku deh. Terus after shaking hand ya kita kerja kan. Waktu aku mau pulang dia ngasih kartu nama Mbak. Dari satu outlet karyawan yang dikasih kartu nama dia tuh aku doang. Terus aku tuh kayak buat apa kartu nama Big Boss? Gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris lagi. Mau apa cari muka lu? Mau apa? Mau karir lu? Mau apa? Gitu kan bingung ya Mbak ya. Terus kayak oh ya udah. Terus nggak aku hubungin tuh seminggu ternyata aku ada suara-suara desisan itu. Bodoh banget sih kalau nggak dihubungin. Nomornya Big Boss gitu kan. Terus aku hubungin, halo Mr. Kondo, this is Fanny. Do you still remember me? Gitu. Ini Fanny from Semarang. Oh iya, aku nungguin pesan kamu loh. Kok nggak kok nggak SMS katanya. Oh iya, terus akhirnya kita kontak. Itu Oktober, Januari dia bilang, I want to come to Semarang. Aku waktu itu kan opening Marugame Semarang tuh Mbak. Oh, heeh. Oh iya ngapain Pak? Aku mau cek restoran ya. Nanti aku bilang manajer deh. Terus dia bilang enggak, aku mau ke Semarang. I want to make sure my feeling to you. Katanya teh. Aku kata
So kayak Gimana saat itu? sebagai gitu ya. karyawan tuh ginjal aku bahas kayak wah dia mau make sure feelingnya padaku terus tapi kan ini big boss ya nanti kalau cinta satu malam bagaimana teh aku takut gitu terus aku bilang iya pak tapi mau ngapain gitu aku kalau one night stand aku nggak tertarik ya pak terus kalau misalkan bapak datang ke saya cuman mau main perempuan main tangan aduh aku enggak deh jangan deh aku nggak tertarik terus dia nggak I'm looking for a wife katanya teh terus aku kayak oh yes I'm looking for a husband gitu terus kita ketemu tuh teh terus ya udah prosesnya langsung dia bilang aku bilang kalau di Indonesia harus lamaran dulu bla 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 langsung semua sat. Serius? Iya dia very Jodoh bener serious ya. iya jodoh bener everything so easy Itu berapa lama Mbak dari kenal pemberian kartu nama sampai ya akhirnya oh nggak ada menikah? nggak ada oh kalau sampai menikah setahunan lah ya mbak Cepet dong. cepet lumayan. Oh itu kalau jodoh tuh ya. Mm-mm. Nggak Se- pernah tahu bertemu di mana. Serius ya, Heeh. cuman agak tuanya teh, nggak apa-apa kalau beda 25 Nggak tahun. ada masalah. Jadi Ya kayak kan? kemana-mana kayak itu anaknya. Terus kalau nganterin dia potong, itu bapaknya mau dipotong apa? Suami saya itu ya, jangan itu bukan bapakku, suami saya. Aku seperti maaf gitu. Dibilang bapak. Tapi akhirnya bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh, still English Oh, teh. setil. Iya, setil. Oh. Dia tuh kalau ngomong ya cuman aku sayang kamu. Oh. Kamu di mana? Gitu-gitu doang. Nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Sedikit. Oh, berarti ngomong pakai bahasa Jawa aja nggak akan ngerti kan? Nggak ngerti kalau aku Nggak akan ngomel-ngomel mah nggak nggak ngerti akan dia. ngerti Heeh. kan? Ngomong apa sih? Nah, ngomong apa? Ada perbedaan bahasa yang Mm-mm. untuk ngomel-ngomel sama untuk Iya, berkomunikasi. iya, betul. Bener. Nah, dari keluarga Mbak Fani nih, sempat nggak setuju nggak sih atau kayak langsung setuju gitu? Mama aku agak kaget ya teh karena suamiku ini beda 3 tahun dengan ibuku sendiri dan ibuku adalah janda ya kan jadi dia kayak seharusnya laki-laki ini untukku gitu kan kenapa untuk anakku gitu loh. Mama aku agak shock gitu kayak cuman aku kayak bilang ya laki-laki ini tuh baik Iya. intensinya baik dia mau aku dikuliahin kan teh dia mau nguliahin aku dia nafkahin mama aku nafkahin adik-adik aku intensinya baik terus aku bilang ya mana ada cowok yang sebaik dan sebertanggung jawab ini suami aku tuh Baik. bener-bener baik lah teh intensinya mau bantu keluarga aku secara financial terutama gitu Masya Allah semua dilancarin lah ya bener Mbak. teh Nah, apa satu hal yang paling romantis dari almarhum? Yang paling Mbak inget? oh the most romantic mm, mm, mm. Oh ini mbak Apa? so waktu itu kita kemo dari rumah sakit Darmais rumah sakit kanker Indonesia ya kalau ke situ mah kita elus-elus dada ya mbak soalnya kondisinya waduh sangat-sangat meningkatkan rasa syukur ya Benar. pulang dari situ kebetulan tuh anniversary pernikahan kita tidak ada waktu untuk merayakannya karena waktunya habis buat kemo dia kondisinya dia lagi nyetir kita pulang dari rumah sakit terus aku bilang Hani hari ini kita anniversary nggak apa-apa kan aku sebenarnya tuh orang celebrate banget ya kita Iya. tuh selalu merayakan hal apapun tapi karena sejak sakit kanker ini hari-hari penting pun tidak sempat mbak karena lebih penting menyelamatkan nyawa ya daripada merayakan itu terus hari ini kita anniversary Hani mau ngucapin apa aku dulu deh terus aku bilang makasih ya udah nikahin aku bla 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 udah nafkahin aku udah sabar gini-gini ya basic lah istri ya mbak minta maaf lah mostly si suami kamu mau ngomong apa terus dia bilang Hani kan dia sebenarnya jarang ngomong orangnya kayak pendiam gitu kan tapi sekali ngomong tuh lembut ngena gitu Hani tahu nggak kenapa aku mau kemo dia bilang aku tuh mau kemo tuh bukan karena Marukame bukan karena anakku bukan karena keluargaku aku tuh mau kemo tapi karena kamu mungkin kalau aku kanker tapi nggak ada kamu aku mending nggak usah di kemo karena buat apa katanya 95% alasan aku kemo itu kamu. Jadi kalau kamu nggak ada, aku mending nggak usah di kemo, udah langsung aja bablas katanya. Wah di situ sebagai perempuan yang selama ini merasa tidak bervalue Mbak Kia, aku ngerasa kayak, oh ini ya rasanya hidupmu tuh jadi alasan untuk seorang lain hidup juga itu kayak kayak wah honor ya terhormat kayak ngerasa berarti dia sayang banget loh sama aku. Kalau aku nggak ada bisa nggak ada juga nih orang gitu. Sedip itu hubungan kita jadi kayak dari situ sih aku kayak sweet ungkapan itu melebihi semua apa yang pernah dia kasih ke aku
Ya Allah, karena ya itu ya mungkin kalau kemo Mm-mm. nggak semua orang tuh mau langsung mau loh orang Ya, dan sakit ya kemo kan. tuh susah loh, Mbak. Capek, Capek. sakit. Orang dokter yang mau ngemoin kita pakai APD, kayak disiram air keras kan itu. Nggak bisa, kena badan tuh rusak loh, Mbak. Apalagi organ, Mbak. Emang iya? Loh iya. Aku mana-mana lagi kalau kemo aku. Kemo tuh semuanya pakai APD tebel-tebel loh, Teh. Soalnya Gitu. kalau kena baju tuh bisa panas kan, bisa sakit apalagi ginjal, jantung, dicuci lah semua itu teh kayak ibaratnya kesiram air keras ya. Gigi bisa protol, rambut rontok pasti. Iya benar sih. Ya nggak? Terus muntah iya pasti. Iya benar. Bisa budek iya bisa. Sakitan lagi. Lemes oh. Terus pokoknya hancur lah kalau udah di Allah, kemo tuh. iya benar. Ya aku dari tadi ngeliat muka aku udah melangkah Iya, gitu ya. udah Gitu kan, lemas juga mm-mm, gitu. mm-mm, Oke, selama kedekatan dengan suami nih, ada mm-mm. nggak sih yang berpandangan negatif mungkin dari teman atau orang Of sekitar? course lah, Iya. Mbak Gia. Karena kan aku kan dari karyawan biasa nih nikah sama direktur. Cemburu sosial tuh sangat banyak sekali. Bahkan dari orang terdekat. Dulu tuh suami aku punya sekretaris ya. Mm-mm. Aku tuh update kayak, aduh capek kuliah, pulang kuliah capek. Terus gak lama tuh dia update gini, gitu doang aja capek. Lu gak ada om gak bisa hidup. Terus aku gitu ya. Allah. Terus aku bilang sama suamiku, Hani aku dikatain gak ada om gak bisa hidup. Ya emang aku om gimana lagi ya kan. Oh iya udahlah. Jadi suamiku chill banget Oh, masalah chill itu, banget. chill banget. Dia tuh bener-bener manusia tersabar di muka bumi ini sih menurut aku ya Mbak. Masya Kayak aku kayak Allah. oh oke. Ya emang aku om emang kenapa. Yang penting kamu pemenangnya. Kamu kan udah nikahin aku ya udah. Tapi Mbak tipe orang yang kayak ngedengerin banget omongan orang atau pada saat itu kayak udahlah bodo amat gitu. Most of the time yes, aku orangnya sensitif, telingaku sensitif banget dan perasa banget kan, Iya. empatiku tinggi banget Mbak, Heeh. gampang sakit hati. Cuman ketika aku sedih aku selalu cerita ke suami aku, kenapa sih staff kamu kayak gini misalnya nih Mbak, kan aku juga konten kreator ya, Ya. aku tuh eh we make money right, Mm-mm. kita dapat uang, terus kita kadang pengen self love beli tas, Ya. sesimpel beli tas Mbak. Terus mereka tuh kayak gini, suaminya sakit keras nih, tasnya ganti-ganti mulu. Hei Anda, saya juga ingin bahagia. Tas ini adalah uang saya. Kenapa itu juga dipegang-pegang? Jadi kayak kesannya tuh kayak kalau suami kamu sakit keras, lu nggak boleh bahagia juga. Lu harus kelihatan Sengsara sengsara. juga. Kenapa sih kayak gitu? Dan tuh yang ngomong tuh cewek Mbak. Jadi tuh kayak aku kayak disrespectful sih kayak ya Allah kayak ya udahlah. Terus Ya udahlah gitu. aku sedih sama bilang ke suamiku, kok dia tega banget sih ngomong kayak gitu? Aku kan juga berhak bahagia, bla. Udahlah ini nggak apa-apa. It's okay. Suamiku tuh selalu it's okay, it's okay. Gak mikirin orang ya kayak udahlah bodo Mm-mm, amat mm-mm. gitu. Jadi kita juga ke bawah Mm-mm, sabar ya, ke bawah mm-mm, "Heeh juga sih ya bodo amat gitu ya. mm-mm. Yang penting gini, mau satu dunia ngomong apa tentang kamu, mau satu dunia benci sama kamu, aku nggak peduli. Yang penting aku sayang kamu cukup kan? Kalau Gitu omongan-omongan teh. negatif mah pasti ada ya, cuma Bener, bagaimana kita menyikapinya aja. bener. Benar. Nah, sekarang Mbak Fani menjalani peran sebagai ibu. Ibu, Perubahannya apa sih Mbak yang paling beda, yang paling Mbak rasain? Ya, wah, oh my God, ya secara tidur ya pasti ya Mbak tidur kurang. benar. Terus aku tuh kayak kayak robot ya Mbak. Jadi pagi kerja kan dari pagi aku exercise nge-gym jam 6 setengah 7 udah nge-gym. Wow. Terus habis itu pulang jam 9 sarapan, pumping, anak aku first nap kan tidur Heeh. dulu. Habis itu kerja kayak gini nih, kerja sampai malam. Heeh. Malam pumping lagi, mandi udah selesai, begadang kan jagain anak Iya, tidur. benar. Jadi sebenarnya jadi ibu tuh bener-bener waduh, tidurnya benar-benar kurang dan sebagai perempuan tuh aku nge-value tidur banget sebenarnya Mbak. Iya, Tidur itu ngebuat mood kita jadi bagus, kita benar. jadi waras, Benar. gak tantrum lah ya. Benar. Ibu juga nggak Iya, boleh tantrum gak ya boleh kan? tantrum. Terus jadi ibu kurang tidur sih, bener jujur kurang tidur. Terus tapi aku ngerasa ini adalah kayak harga yang harus dibayar karena Kaskas ini adalah doa yang selalu aku minta-minta selama 9 tahun ya emang kayak gini dan ada fasenya kan Iya, benar. itu terus aku ngerasa menjadi ibu adalah hal yang luar biasa karena nggak semua orang teh diizinkan Allah untuk punya keturunan kan Benar. dan ketika itu terjadi wah punya anak itu struggling banget aku harus suamiku wafat dulu kan teh aku Iya. baru punya anak jadi kayak ada harapan baru ada semangat baru sekarang
ini ya rasanya kayak kerja buat anak, apa buat Iya, anak, semua buat anak, nggak mikirin diri sendiri tuh it's real ini sih teh. rasanya gitu. Prioritasnya ke anak sih. Belajar jadi ibu gimana Mbak? Kayak ini kan sendiri Mm-mm, nih, mm-mm, single mother gitu. mm-mm, Apakah nanya ke teman-teman atau ke mm-mm, keluarga atau kayak cari tahu sendiri, misalnya nanya ke mm-mm, dokter atau mm-mm, mm-mm, ya kepada profesionalnya atau mm-mm. kayak cari-cari di internet gitu? Kalau kesehatan ya ada dokter-dokter yang aku Mm-mm, percaya. mm-mm. Terus kalau sesama ibu aku punya satu kakak, dua sih ya elah. Ci Olive ya Oh, satunya, ah, satunya Ci Olive, satunya Rensia. heeh. Jadi Ci Rensia ini dia kayak dia jual produk audio live gitu loh mbak di TikTok. Jadi tapi tentang parenting dia. Oh, Dia oke. selalu dapat award tentang parenting. Jadi aku tuh tanya apa aja ke dia. Terus dia tuh selalu anakmu tuh harus gini Van terus dia tuh baik banget teh sama aku dia kayak Van pokoknya apapun yang kamu butuh tanya aku kita besarin kas-kas bareng-bareng Ya Allah. jadi kayak aku meskipun gak ada suami tuh tapi ada mereka tuh udah mean a lot gitu terus misalnya kas-kas kenapa-napa Ciolif kas-kas gini-gini udah bawa ke sini ini Ciolif tuh pasti gercep gitu jadi kayak ya dua orang ini sih terus sama keluarga adik-adik aku tuh selalu mereka kayak garda terdepan kan ada apa sama aku mereka selalu ready ada apa sama kas-kas mereka selalu support kayak Mm-mm, gitu mm-mm. dan aku selalu diizinkan menangis kapanpun itu. Nah, Besti kita tampilkan dulu kebersamaan Mbak Fani sama Baby Kasgas di video berikut. Yo, Lagi umroh. dibawa. Iya. Masya Allah, hebat banget sih. Terpar. Alah, 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 lucu. Aduh, ya Allah. Kita udah nyampe di Jeddah. Alhamdulillah, Allahumma barik lancar. Aku udah nggak kuat lagi gendong kas-kas. Can you imagine 9 hours with him? Terus ini untungnya aku beli kayak sekoper yang bisa stroller lah. Kilo dia. Terus kayak chill banget anaknya lihat tuh. Alhamdulillah. Nyala pundakku, gitu kan. Sekarang kita mau ke imigrasi. Ya, nah guys, kita udah nyampe, alhamdulillah lancar. Sekarang kita sambil nunggu koper keluar, sama agent travelnya tuh disuruh makan dulu. Padahal kita udah makan di pesawat ya, oke. Rezeki nggak boleh tolak. Mari kita makan. Nah, Lucu banget, masih kecil-kecil udah Masya umroh, Allah. Masya Allah. Ambul, doyan makan, doyan nenen. Oh, Masya Allah. Makanya nenennya maminya abis. Abi sama dia, pasti ini banget ya, kencang banget nenek. Cowok mbak. Iya. Cowok itu gila sih makanya. Dia umur berapa ini ikut umroh, Mbak? Setahun, jadi Setahun. aku tuh waktu waktu mau ulang tahun yang pertama aku tuh mikir apa aku rayain kayak artis-artis gitu ya, Nah. gendeng-gendeng gitu ya. Cuman kayak pengen umroh deh. Aku juga kangen suamiku kan, siapa tahu di situ sih bisa ketemu sosok yang mirip. Terus kayak tanda terima kasih ya Allah, Engkau memberikan keturunan yang seperti ini, Qurrata Ayun, makasih Masya kayak Allah. tanda syukur lah. Jadi aku bawa umroh teh gitu. Setahun tuh Kaskas. Ada cerita menarik apa selama umroh bareng sama Kaskas? Wah, surprisingly Kaskas itu suka banget di Saudi Arabia Masya Allah. anteng banget ya. Anteng banget terus dia aman banget, makannya juga aman dan orang-orang sana pada gemes kan sama dia. Cowel sana, cowel sini, cium sana, cium sini. Aku jadi ya udahlah lillahi ta'ala aja. Terus waktu ini teh, oh iya waktu umroh itu kan berat ya teh. Kita kan harus tawaf 7 kali kan. Nah itu tuh aku umroh itu jam 11 malam, setengah 12 malam. Itu jam tidur anak aku. Jadi aku tuh kayak ya Allah, aku mau umroh, aku mau tawaf, mudahkanlah prosesnya. Tapi aku tuh lemah. Aku tuh gendong Kaskas sendirian dia 11 kilo, aku ndak kuat. Tolong mudahkan, biar ringankanlah dan buatlah Kaskas tidur nyenyak. Takutnya kan tantrum teh. Iya, Soalnya benar. kan jam-jam Capek. segini, terus dia tidur harus gelap. Sedangkan di waktu tawaf kan terang banget kan. Iya. Terus waktu itu lagi musim panas teh, aku takutnya panas. Langsung teh waktu mau umroh tuh baca niat udah mau berangkat udah kumpul jamaah lain langsung aku habis batin gitu Kaskas langsung tidur kayak ditiupkan angin Kaskas Masya tidur Allah. terus habis itu aku udah tawaf aku gendong dia tidur terus jamaah lainnya tuh kan gede-gede tuh orang sana nggak nyenggol Kaskas malah awas baby dijagain gitu Oh ya Allah. Masya terus Allah. suhunya dingin deh kayak ada aku bilang Adem gitu "Iya, ya. ini Ka'bah ada AC-nya ya enggak ada AC-nya kok dingin banget ya dan malam itu dingin Masya padahal siangnya panas Allah. banget, Masya Allah. Terus Syai itu menurut aku paling berat sih, karena Syai itu kan panjang Iya ya, Teh. benar. Dan Kaskas tidur setelah itu pas tahalul dia baru bangun, ketawa-tawa Ya gitu. Allah. Masya Allah, terus udah deh, terus waktu pegang Ka'bah sama pegang pintu yang emas itu, Mutazam. orang
bukain jalan deh. Orang bukain jalan ada videonya dan silakan Mbak, ayo sini. Dia masih Padahal digendong dia? aku masih gendong. "Ih, silakan Mbak sini terus aku pegang. Kakak pegang, terus Kakak pegang. Oh. Terus besoknya Ka'bah ditutup karena ada jamaah yang luar negeri gunting mau buat jimat. Dan itu masya Allah banget. Habis itu ditutup agak lama kan kita nggak bisa pegang Ka'bah Mbak. Dan Allah kasih kesempatan pegang sehari sebelumnya. Abis itu ditutup terus? Yes. Soalnya kan di guard kan, soalnya Iya. ada yang potong terus dimasukin penjara orangnya. Oh serius? Yo, orang mana gitu ya Jaya? Viral di Mekah waktu Oh itu. iya? Mm-mm. Jadi dia bawa gunting buat jimat, mau digunting kainnya. Ada-ada aja Ada lagi ya. aja, ayah wae. Ayah-ayah wae. Mm. Nah Mbak Fani, dari semua perjalanan hidup yang udah Mbak Fani Mm-mm, lewatin ya, mm-mm. apa harapan Mbak Fani ke depannya? Ya aku berharap Kaskas tuh, terutama Kaskas ya Mbak, meskipun dia terlahir yatim ya, aku berharap dia tuh tumbuh menjadi anak yang penuh, terus bisa jadi khalifah yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya Allah, dan jadi anak yang bahagia sih. Amin. Apapun itu mami support, Amin ya. sehat semoga. walafiat. Amin. Mbak Fani nggak kerasa loh, kita cerita udah selesai lagi. Kita bisa lanjutkan cerita, nggak terasa loh ini ya ngobrol-ngobrol seperti ini. Terima kasih loh Mbak Fani udah datang ke sini. Thank you, Menyempatkan iya. waktunya ke sini. Terima kasih. Sukses terus, sehat terus, Amin. pokoknya bahagia terus. Nanti datang ke premier kok ya. Siap. Mbak Insya Gigi Allah. bisa datang nggak? Nanti kita tanyakan. Kita tanyakan ya Mbak Gege. Iya, bismillah ya. Bismillah semoga ya. Terima kasih Besti udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Bye bye.